Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus baik kepada kita semua, amin. Selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini adalah hari perayaan Pentakosta. Ya, 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini merayakan hari Pentakosta. Sudah saya jelaskan kenapa gereja ini tidak ada doa 10 hari, karena bagi saya Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita. Dan Roh Kudus sudah ada dan tinggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan hanya merayakan, tetapi kita bekerja bersama-sama melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, hari ini temanya tetap bertumbuh dalam firman, tetapi saya pakai subtema siap menjadi saksi Kristus. Kenapa? Karena memang hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, minggu depan kita akan kembali ke tema bertumbuh dalam firman dan menjadi serupa dengan Kristus. Tapi khusus pagi hari ini spesial, kita disiapkan untuk menjadi saksi Kristus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan sama-sama. Kenapa Bapak Ibu harus melafalkan firman Tuhan? Satu, kalau kita melafalkan firman Tuhan, kita akan ingat. Karena apa yang kita baca, kita dengar sendiri. Yang kedua, firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Yang ketiga, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk bersama-sama ya. Kita baca firman Tuhan dari Lukas 24, boleh dibantu klik yang pertama. Lukas 24 ayat 45 sampai 49. Kita langsung baca dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan bagi menjadi 4 poin. 2 poin yang di depan di ibadah raya yang pertama, 2 poin di belakang atau ibadah raya yang kedua. Jadi saya akan bahas tentang poin yang pertama dan poin yang kedua dari kalimat lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, pemahaman kitab suci ini bukan sekedar soal hanya belajar, tetapi pemahaman kitab suci ini adalah soal hati yang mau dibuka oleh Tuhan agar kita mengerti dalam hidup dan kebenarannya. Jadi kita mengizinkan Tuhan untuk membuka pikiran kita, kita mengizinkan Tuhan untuk membuka hati kita. Ada ayatnya berkata, dia mengetok di depan pintu. Ada free will, ada kebebasan penuh, ada hak Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus ungkapkan, harus lakukan dan berkata kepada Tuhan, aku izinkan Tuhan untuk membuka hati dan membuka pikiranku supaya aku mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak orang memiliki blokade saat mendengar firman Tuhan. Ada banyak faktor di mana orang langsung ngeblok saat dengar firman Tuhan. Satu, dia tidak suka dengan pendetanya. Entah penampilan pendetanya, entah pernah disakiti pendetanya. Yang kedua, entah ada faktor apa di mana hari itu dia ngeblok tentang pendengaran dan pembacaan firman Tuhan. Sama dengan kita saat membaca firman Tuhan di rumah. Saat kita dengar firman Tuhan di rumah, kita kadang punya blok. Kita langsung tutup semuanya.
saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ada banyak faktor, Bapak Ibu. Ini salah. Saya katakan ini salah. Kenapa? Kalau kita terus ngeblok firman Tuhan, sampai kapanpun kita nggak akan pernah mendengar dengan baik firman Tuhan itu, dan firman Tuhan itu nggak akan pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Tapi masalahnya ini dikatakan di dalam Lukas, ya, beberapa waktu sebelum Yesus mati, sebelum Yesus naik ke surga, dan sebelum Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, Bapak Ibu. Jadi para murid ini sebenarnya bukan punya mental block, bukan punya blocking untuk firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini belum masuk secara penuh kepada para murid saat itu. Meskipun mereka 3 tahun lebih bersama dengan Yesus, mereka belum mengerti apa arti 3 hari mati, dia mati dan 3 hari kemudian bangkit, terus dia naik dan mencurahkan Roh Kudus. Mereka tidak ngerti, tapi mereka punya kemauan, mereka punya kerinduan untuk lebih mengenal tentang Tuhan yang dia sembah dan guru yang dia ikuti. Sehingga pada saat Yesus mau naik ke surga, Yesus mengatakan bahwa ia membuka pikiran mereka sehingga para murid ini mengerti kitab suci. Artinya apa? Para murid ini sudah siap. Para murid ini sudah mengizinkan Yesus untuk membuka pikiran mereka. Sebelumnya mereka masih tercampur dengan pola adat istiadat mereka. Mereka masih tercampur dengan pengalaman mereka. Mereka masih tercampur dengan kehidupan dan blok mental mereka yang dulu. Tapi pada saat itu Yesus sudah mengerti bahwa hati para murid, setelah mereka berkumpul, Yesus mengerti bahwa hati dan pikiran para murid sudah mulai mengizinkan supaya firman itu bukan hanya mereka dengar, tapi firman itu masuk dalam hidup mereka. Sama dengan kita, Bapak Ibu, kita biasa mendengar firman, tapi belum tentu kita membuka hati untuk menerima firman. Banyak orang baca Alkitab tanpa iman. Banyak orang membaca Alkitab karena dijadikan hanya ilmu pengetahuan dan buku supaya dia bisa terlelap dan bisa cepat tidur, Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengar sama-sama bahwa kita harus membuka hati, mengizinkan Tuhan, dia mendobrak pikiran dan hati kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Amin. Karena pemahaman Alkitab, boleh dibantu klik, bukan hanya soal akal tetapi pencerahan rohani. Ada banyak yang saya temui, orang-orang yang sekolah, mereka niatnya bukan untuk mengerti firman, tapi supaya mereka pintar dalam pembacaan, dalam tafsiran Alkitab, tetapi Alkitab yang mereka pelajari tidak mengubah karakter hidupnya. Ada orang berkata dia pernah jadi ketua STT di Papua, dan hari Jumat kemarin dia meninggal. Tahu beritanya? Ketua STT di Papua, terus dia tinggalkan iman, ceramah di mana-mana. Tahu ya? Saat ceramah dia meninggal. Dari sisi Alkitab, dari sisi anak Tuhan, sesuai firman Tuhan sekarang, dia tidak membuka hatinya, dia tidak mengizinkan Tuhan untuk mendobrak pikiran dan hatinya, supaya firman ini menjadi pencerahan rohani. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau Bapak Ibu melihat atau melihat orang lain atau diri sendiri, saya sudah banyak baca firman, saya sudah mengerti firman, tapi kok saya tidak ada perubahan. Karena kita masih ngeblok firman Tuhan dengan berbagai macam tafsiran, berbagai macam, katanya pendeta yang dulu gitu, katanya pendeta yang saya kagumi itu, tapi kok saya dengar firman Tuhan hari ini seperti ini. Nah, karena pengertian yang sejati terhadap firman datang bukan dari pengertian kita, tetapi dari pekerjaan Roh Kudus, bukan hanya sekedar kemampuan intelektual. Bukan saya mengerti terus, oh ya, saya paham. Tapi tidak pernah mengubah karakter kita.
Firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, pengertiannya datang dari Roh Kudus dan itu akan mengubah seluruh kehidupan kita. Kita bukan hanya pintar, bukan hanya tahu, tapi kita menjadi pelaku. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau orang tanya kenapa sekolah tinggi-tinggi, bukan supaya saya ini berubah lebih pintar, tapi ada tujuan baru yang ditanamkan untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kalau untuk firman Tuhan, saya nggak harus sekolah tinggi-tinggi. Cukup saya pahami, saya lakukan, saya renungkan, dan saya bagikan sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan. Karena kita adalah suratan terbuka. Yang setuju katakan amin. Sekarang salah kaprah semua. Harus sekolah STH, MTH, DTH, supaya bisa khotbah diakui oleh yang lain. Astaga naga, saya bilang gitu. Karena saya melihat sudah melenceng. Melenceng Bapak Ibu, ini kemana ini arahnya? Sekolah banyak yang palsu, terus embel-embel sarjana, magister, doktoral, bukan dijadikan dia menjadi pelaku firman, tetapi justru menjadi hal yang tidak baik ke depan. Kenapa? Karena dia berpikir memahami firman Tuhan hanya sekedar intelektual. Kita enggak di posisi seperti itu. Kita di posisi kita mau paham firman Tuhan supaya kita berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, Kristus adalah kunci, kebanyakan. Kristus adalah kunci dari seluruh penafsiran Alkitab itu. Kita boleh buka buku ini, buka buku itu. Fenomena sekarang yang terjadi, di pampang besar-besar di belakang ini, gambarnya bukan Alkitab lagi tetapi para penulis buku, para penafsir buku. Boleh menurut saya sekali, tapi kalau tiap khotbah yang dipampang muka-muka orang jadi ingat penulisnya dan melupakan siapa? Kristusnya. Ini bukan saya Bapak Ibu. Saya nggak pernah tampang muka saya di situ. Supaya Bapak Ibu nggak ingat muka saya tetapi ingat Tuhan. Amin. Saya nggak mau giring Bapak Ibu untuk ingat penulis, ingat penafsir, ingat teolog yang lain. Enggak. Saya giring Bapak Ibu untuk selalu ingat tentang Kristus. Karena Kristus adalah inti dari seluruh Alkitab. Karena pemahaman sejati membawa perubahan sikap dan tindakan. Saya tidak menyalahkan orang-orang seperti itu. Tapi saya pikir kok sudah mulai bergeser. Yang dipampang wajah-wajah orang, di mana dia suka menjadi rujukan, boleh. Tapi kok terus-terusan? Ini manusiawi banget lama-lama saya pikir. Kristusnya di mana? Karena orang ini, manusia ini, panca inderanya ini masuk melalui penglihatan dan pendengaran. Kalau tiap hari, tiap minggu, saya tampangkan wajah orang yang saya kagumi, lama-lama Bapak Ibu akan lupa Yesus tetapi ingat orang yang saya tampangkan itu. Betul enggak kira-kira Bapak Ibu? Nama-namanya ingat Bapak Ibu, Yesusnya jadi lupa. Nanti ada pergeseran rohani jadi sombong di sini. Tapi kalau Christ Center, Kristus yang ada dan yang diutamakan, Bapak Ibu hanya ingat dan tahu Yesus adalah kunci daripada seluruh Alkitab ini, dan pemahaman tentang Kristus membawa perubahan atas sikap dan tindakan kita. Alkitab pasti membawa perubahan atas hidup kita. Asal apa Bapak Ibu? Kita mengizinkan Tuhan membuka hati dan pikiran kita supaya kita mengerti tentang firman Tuhan. Karena banyak tahu firman tidak sama dengan sungguh-sungguh mengerti dan menghidupi firman itu. Beda. Maka ia membuka hati dan pikiran para muridnya. Bukan para murid langsung, hafal. Matius pasal 26 ayat 26 sampai 30. Mari yang gereja lama. Dan
Ketika ia sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Sesudah demikian, ia pergi meninggalkan para muridnya. Wah, hafal Bapak Ibu. Karena bertahun-tahun Yesus membukakan hati dan pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Bukan hanya sekedar hafalan seperti yang sudah kita lakukan tadi. Ini jemaat lama dan gereja lama, pasti hafal. Dari sekolah minggu saya dicekoi Bapak Ibu. Hari hafal, Matius berapa tadi? 26, ayat 26 sampai 30. Kalau orang meremehkan, orang KA itu nggak pernah hafal ayat, kok hafal? Bahkan 4 ayat sampai 5 ayat itu hanya itu Bapak Ibu yang hafal. Tapi ini bukan tahu firman, ini adalah sebuah sikap yang sungguh-sungguh mengerti dan hidup di dalam apa? Firman. Jadi Yesus, Tuhan, membukakan hati dan pikiran para muridnya untuk mengubah kehidupan para muridnya. Pembukaan ini bukan sekedar logika atau intelektual saja, tetapi sebuah pencerahan ilahi seperti membuka tabir atau menyingkapkan rahasia. Bukan hanya otak secara biologis yang Yesus sentuh di situ, tetapi daya pikiran terdalam manusia, yaitu sebagai pusat pertimbangan. Saat kita dibukakan oleh Tuhan sebuah pengertian kepada firman-Nya, maka firman yang kita terima di dalam hati kita itu akan mentransformasi, mengubah kehidupan kita, sehingga kita bisa berkata, aku sudah tidak sama seperti yang dulu. Goodbye mantan, bukan mantan pacar. Goodbye mantan, kehidupan yang lama. Itu musuhmu, ayo celatun. Sorry nih ye, aku sudah bukan seperti yang dulu. Ada lagunya itu ya, betul ya, Pak Kasim tahu itu. Aku ya bukan seperti yang dulu ya. Buat mantan Bapak Ibu. Tapi pengertian yang Tuhan berikan, firman yang kita terima, yang kita mengerti pasti mengubahkan kehidupan kita. Karena itu Tuhan lakukan kepada para murid. Ini juga ada Bapak Ibu di dalam perjanjian lama ya. Di Mazmur 119 ayat 18. Dikatakan seperti ini, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Jadi pemazmur membuka, mengizinkan Tuhan supaya matanya bukan mata secara jasmani, tapi mata secara batinia, supaya dia memandang keajaiban Tuhan di dalam firman-Nya. Firman Tuhan ini berkuasa Bapak Ibu. Ini bukan sekedar buku bacaan, tapi ini adalah firman yang hidup, yang berkuasa. Pernah nggak kita baca firman Tuhan? Wow, luar biasa. Pernah nggak gitu Bapak Ibu? Karena kita tahu bahwa firman ini adalah Yesus sendiri yang kita baca, yang kita renungkan. Dan dari situ kita akan melihat, wow, betapa luar biasanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1 saja, dan Bapak Ibu mulai bayangkan dan renungkan,
Tidak tutup Bapak Ibu pikiran kita. Pada mulanya Allah itu roh dan sebagainya. Ya, roh Allah melayang-layang di atas. Bumi itu belum berbentuk. Coba Bapak Ibu, belum berbentuk itu seperti apa? Dan ini jauh sebelumnya, itu ada hal yang kita tidak ketahui. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baru semua sudah jadi, semua sudah siap. Tuhan ciptakan apa? Adam, manusia. Tuhan selalu menyiapkan sebelum kita ada. Jadi sebelum kita bertindak, Tuhan sudah bertindak dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan, nggak tergesa-gesa, pelan-pelan Bapak Ibu akan melihat luar biasa firman itu. Keajaiban Tuhan dinyatakan dalam firman itu. Di Nehemia juga dikatakan, bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Tuhan boleh dibantu, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembaca, halo, thank you. Oke, lebih konsen ya. Oh, enggak keluar ya? Oh, macet yang di sana. Oke, bagian dari kitab-kitab itu Taurat Tuhan dibacakan dengan jelas, dengan diberi apa? Keterangan sehingga pembaca mengerti. Kami yang menyerukan firman Tuhan harus diajar terlebih dahulu. Enggak ngawur. Kalau ngawur berbahaya. Karena yang menyerukan firman, yang mengajarkan firman, hukumannya double. Hati-hati. Jangan terpesona dengan perkataan-perkataan yang bagus. Tetapi kita harus tahu bahwa yang kita dengar dari firman Tuhan ini bukanlah hal yang sembarangan. Makanya pembicara-pembicara ini harus banyak belajar. Bukan naik lagi sekolahnya, bukan. Banyak belajar apa yang akan dibicarakan, apa yang akan difirmankan, dipelajari ulang. Ya, itu yang saya lakukan tiap minggu, saya share kepada Bapak Ibu supaya dibicarakan di komsel. Kita harus minta kepada Tuhan, kita harus membuka diri kita supaya saat kita baca firman, kita mendengar firman, kita mengerti. Yang ketiga, Kisah Para Rasul dikatakan, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan, apa Bapak Ibu? Membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Orang yang membuka hati, mengizinkan Tuhan membuka hati dan pikirannya, orang ini akan menghargai seluruh prosesi ibadah. Pasti. Karena beribadah ini dari awal sampai akhir. Ini tantangan kita semua. Di gereja kecil gak kelihatan, saya cuma bisa lihat gini Bapak Ibu. Tapi di gereja besar gak bisa kelihatan. Saat dengar firman, ada orang pakai headset kiri kanan, apalagi yang perempuan. Kalau udah pakai headset bisa kelihatan gak Bapak Ibu? Enggak. Lihat aja dengar firman, padahal lagi dengar musik kayak, dengar YouTube kayak, dengar yang lain. Bahkan anak-anak muda pakai headset, main game. Gereja ini kecil, gak besar. Saya bersyukur saya bisa lihat satu-satu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu mengerti bahwa kita harus menghargai ibadah. Karena di dalam ibadah ada Tuhan. Dan orang yang dibukakan hatinya oleh Tuhan, dia mengizinkan Tuhan membukakan hati dan pikirannya, orang ini akan menghargai seluruh prosesi ibadah dari awal sampai akhir. Berapa pendeta berkata, saya suka di gereja KAO, karena di gereja KAO itu tertib. Nggak ada seliweran saat khotbah, nggak ada seliweran atau omongan atau rame saat firman Tuhan. Bahkan saya tidak melihat ada jemaat yang keluar masuk atau keluar ke warung untuk ngopi. Pernah dengar ya? Bahkan pelayan-pelayannya duduk Bapak Ibu.
untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibadah 1, ibadah 2 mereka duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini artinya mereka menghargai ibadah. Mereka bukan hanya sekedar pelayanan, tapi mereka juga tahu isi firman Tuhan. Kalau di gereja besar saya lihat sendiri, habis pelayanan, pelayannya itu di satu tempat, guyon dewe. Nanti ada SM, service management, service manager yang kasih tahu, pelayan 5 menit lagi waktunya naik mimbar. Nah pelayan baru naik mimbar. Wah langsung laku penyembahan. Wah terus doa, terima kasih firman-Mu Tuhan. Alam blegedes. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Ini fenomena yang sudah terjadi banyak. Kita nggak boleh lakukan itu. Yang setuju katakan amin. Makanya kan saya giring semua, entah itu acara atau ibadah umum, pelayan harus duduk untuk dengarkan firman. Jangan habis melayani di luar kemana-mana, saya nggak setuju. Karena firman ini juga harus mengubahkan baik yang mendengar maupun yang melayani. Amin. Ayat yang keempat Bapak Ibu. Kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh apa Bapak Ibu? Hikmat manusia. Tetapi apa? Oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ada banyak orang tidak mau menerima firman. Karena dimasukkan dengan prinsip hidupnya. Orang suka menerima firman kalau prinsip hidupnya sama dengan firman yang dia dengar. Contoh. Seandainya saya berkata seperti ini. Bapak Ibu, ini seandainya. Bapak Ibu itu harus rajin memberikan persepuluhan, memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan, siapa yang memberi pasti akan menerima. Kalau engkau memberi, engkau akan diberkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Kalau bisa 1000 kali lipat. Yang setuju katakan, amin. Wah, langsung, amin. Duit 1 juta tak kasih 1.000. 1000 kali lipat Tuhan berkati, langsung 10 juta. Amin. Tiap minggu suka ke gereja itu karena dia merasa prinsip hidupnya sama dengan firman Tuhan yang disampaikan. Tapi kalau saya selalu berkata, Bapak Ibu harus memberi. Bukan karena terpaksa, bukan karena kepingin diberkati, karena Bapak Ibu memberi karena sudah diberkati. Bapak Ibu setia bukan supaya diberkati, karena Bapak Ibu sudah diberkati, makanya Bapak Ibu harus setia. Yang gak cocok prinsip ini, gak enak gerejoiku. Gak cocok khotbah sampai aku. Mental apa prinsipnya. Makanya kenapa Yesus nunggu beberapa saat baru dia ngomong. Ia akan membuka hati dan pikiran para muridnya. Karena sebelumnya murid ini punya prinsip yang kuat tentang dagingnya. Kalau Bapak Ibu masih punya prinsip keduniawian yang kuat, tidak akan pernah ada transformasi dalam hidupnya. Pasti. Saya kemarin sama istri waktu di Batam ditawari oleh teman. Pak Riko, mau enggak buka gereja di Batam? Saya katakan apa? Tidak. Karena saya kalau ke Batam gak payu. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Khotbah yang saya terapkan adalah khotbah yang gak sama seperti kebanyakan yang saya dengar di sini, yang saya dengar sementara waktu itu. Gak payu. Aku iso buka gereja, gak suwe tutup. Ngerti maksudnya Bapak Ibu? Karena prinsip yang saya berikan, firman Tuhan yang saya ungkapkan berbeda dengan yang saya dengar saat itu. Dan kebanyakan teman-teman itu seperti itu.
Gitu ya Pak ya, salah. Gak payu aku, serius gak payu. Tapi saya yakin percaya setiap orang yang mendengar firman Tuhan dengan baik pasti akan diubahkan. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk dipelajari tetapi untuk dihidupi. Jadi kita itu perlu Tuhan supaya Ia berkenan. Jadi kita mengizinkan Tuhan supaya Dia berkenan membuka pikiran dan hati kita seperti murid-murid pada saat perjalanan ke Emmaus. Pada saat mereka mendengar seseorang, mereka belum tahu siapa Yesus, hati mereka berkorbar. Mereka menyala-nyala saat mendengar perkataan ini. Tapi pada saat mereka melihat, loh siapa tadi sepertinya Tuhan. Mereka mengungkapkan bahwa setiap mendengar firman Tuhan, hati mereka berkobar. Sepertinya saya akan bikin ruangan khusus Bapak Ibu. Ya, supaya ada transitan dari sekolah minggu ke situ. Saya akan bikin ruangan khusus nanti. Yo, gerejanya untuk elek. Supaya kita sama-sama belajar untuk konsentrasi dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja saya yang kedua. Aduh, kebanyakan. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang mengalami sendiri kebenaran Kristus dan bukan hanya tahu secara teori. Seandainya ada kecelakaan, terus Bapak kecelakaan di mana? Contoh, kecelakaan di Lamongan. Bapak Ibu orang Pandaan dan lagi di Pandaan. Terus Bapak Ibu datangi, Pak mau jadi saksi Pak. Saksi apa? Kemarin tuh kecelakaan di Lamongan Pak. Loh, aku di Pandaan kok. Wes Pak, tak kayak 10 juta Pak. Uyo gelem. Itu namanya saksi palsu, saksi dusta Bapak Ibu. Kan banyak sekarang terjadi seperti itu di pengadilan, betul? Gak tahu, gak denger, gak lihat, gak mengalami sendiri, tapi mau jadi saksi. Apakah betul beliau pernah diwisuda? Apakah betul ijazahnya asli? Nah kayak gitu-gitu Bapak Ibu. Ya kan kesana akhirnya Bapak Ibu. Akhirnya banyak saksi. Ada yang benar, ada yang gak benar. Waduh, wis pertarungan, boy kisah bener sing di. Kita nggak tahu. Tapi saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami kebenaran Kristus. Jadi saksi ini adalah identitas, sama-sama katakan identitas. Ini adalah sebuah panggilan dan bukan pilihan. Bapak Ibu tidak dikasih pilihan untuk menjadi saksi. Enggak. Bapak Ibu itu ditetapkan harus menjadi saksi. Yesus berkata apa? Kamu akan menjadi saksiku. Bukan, kamu pilih nih, mau jadi saksi, apa bukan saksi? Enggak ada pilihan itu. Ditetapkan untuk menjadi saksi, karena itu adalah pilihan. Setiap orang yang mengalami kasih dan kuasa kebangkitan Yesus secara pribadi, secara otomatis diutus untuk bersaksi dan bukan disimpan untuk diri sendiri. Identitasnya adalah saksi. Bapak Ibu pernah 5 jari ini di apa namanya ya? Di apa ini ya? Di biometrik. Pernah Bapak Ibu? Zaman dulu pernah ada cap 3 jari apa ya? Ini ya. Terus cap jempol, cap link. Ngapain sih? Iya itu sebagai identitas. Jadi kalau ada apa-apa, makanya kalau ada korban, ketemu kelingkingnya dok Bapak Ibu. Nah itu kan sudah direkam, dibawa ke laboratorium. Kelingkingnya sopo iki? Titit, oh tahu. Karena itu sebuah identitas. Lah kita, seluruh tubuh kita adalah saksi Kristus. Karena kita sudah mengalami dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kok bisa berhasil? Oh iya dong saya. Loh kok bisa bagus? Loh ngaku kok. Perasaanmu enggak gitu. Kok bisa berhasil? Kok bisa bagus? Tuhan yang baik. Seharusnya kami enggak bisa. Seharusnya kami enggak mampu. Tapi karena Tuhan Yesus memberikan anugerahnya, makanya bisa jadi seperti ini. Itu loh saksi. Amin.
Ya itu kita menceritakan kebaikan Tuhan. Karena bersaksi bukan hanya sekedar berkata, tetapi menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena saksi Yesus bukan hanya berbicara, tetapi menunjukkan hidup yang sudah diubahkan olehnya. Lihat ini, transisinya. Yesus gak berkata kamu akan jadi saksi sebelum Yesus mati di salib. Tapi setelah Yesus mati di salib, Yesus bangkit, Yesus mau naik ke surga, Yesus baru ngomong, kamu akan menjadi saksiku. Kenapa? Karena para murid sebelum melihat Yesus mati dan sebelum melihat Yesus bangkit, mereka belum berubah benar-benar. Kecuali satu orang bernama Yohanes. Luar biasa Yohanes ini. Para murid ini masih punya prinsip pribadi, punya nilai-nilai pribadi yang dipertahankan. Ada yang namanya iman ayam jago, saya baru dengar Bapak Ibu. Iman ayam jago adalah iman yang menggebu-gebu. Adalah imannya Petrus. Aku membela, aku pasti di depan. Yesus ngomong apa? Sebelum ayam berkokok, kamu akan mengkhianati aku. Betul ya? Kamu akan memungkiri aku. Ada iman ayam jago. Tapi setelah Yesus mati, Yesus bangkit, Petrus melihat Yesus. Yesus ngomong apa? Ini sudah diubahkan nih. Langsung Yesus ngomong, kamu akan menjadi saksi. Kita akan bisa menjadi saksi kalau kita sudah mengizinkan Tuhan membuka hati dan pikiran kita, sehingga firman itu mengubahkan kita, boom, kita akan menjadi saksinya. Amin. Karena perkataan yang disertai dengan integritas akan lebih kuat daripada argumen atau penjelasan yang panjang lebar. Banyak orang suka ini. Saya melakukan khotbah itu biasa sejam setengah. Kalau saya mau penginjilan itu, harus panjang. Aduh, ilmu ini tidak kabeh. Padahal ya kon apa-apa nih. Yang Tuhan mau adalah perubahan hidup. Yang Tuhan mau adalah firman yang kamu dengar, yang kamu pelajari, yang kamu baca, mengubahkan hidupmu sehingga kamu siap untuk dipenuhi dengan roh Tuhan dan kamu diutus menjadi saksi Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, zaman dulu bagaimana. Saya itu berpikir dan acungi jempol kepada almarhum pendiri gereja, Bapak Stefanus Supai. Beliau bekerja di pemerintahan, tapi saat beliau pulang ke Pandaan, beliau bisa Beliau bisa ngomong kepada keluarga, bisa ngomong kepada keluarga besar, bisa ngomong kepada teman-teman, dan boom, jadi anak-anak Tuhan. Beliau bukan hanya sekolah Alkitab, tapi beliau menghidupi Alkitab. Dan sehingga mulai dari situ, iman mulai ada di dusun ini. Di dusun yang lain sekitar nggak ada Bapak Ibu. Ini gereja asli dari iman anak Tuhan yang asli dari sini awalnya. Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Itu jadi saksi. Nggak usah panjang lebar. Tapi hidupnya diubahkan. Karena saksi adalah perpanjangan tangan dari karya Kristus. Melalui saksi, Injil, firman Tuhan ini menjangkau seluruh bangsa dari generasi ke generasi. Karena dunia tidak butuh debat panjang. Karena orang yang berdebat panjang di situ biasanya malah nggak jadi saksi. Ujung-ujungnya bertengkar. Nggak perlu debat panjang. Yang penting menyatakan kasih, pengampunan, dan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau debat ujung-ujungnya nggak akan ada perubahan. Susah Bapak Ibu. Pada saat Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, sebelum dipenuhi dia diubahkan. Pada saat dia diubahkan, dia taat. Ini poin ketiga dan keempat nanti. Dia taat. 500 murid ini taat. Yesus ngomong apa? Kamu nggak usah jadi saksi dulu. Kamu kumpul dulu di satu tempat. Aku akan menurunkan roh penolong atasmu. Betul ya? Dan 500 orang kurang lebih ini saksi mata ini, kita nggak tahu berapa yang kumpul. Mereka taat dan setia selama 10 hari. Saat mereka berubah hidupnya dengan taat perkataan Tuhan, setia di situ, bergumul di situ bersama-sama 10 hari, genap waktunya Tuhan, pas 10 hari,
di hari yang ke-10 itu Tuhan curahkan Roh Kudus-Nya. Setelah dicurahkan Roh Kudus-Nya, mereka terima Roh Kudus-Nya, mereka berbahasa roh, mereka memberitakan Injil Tuhan. Boom, Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa diselamatkan. Bukan karena Petrus S4, S5, S6, tapi karena ada Roh Kudus, ada perubahan dalam hidupnya, ada firman dalam hidupnya. Sekali dia berfirman, 3.000 orang diselamatkan. Kita bisa seperti itu. Bisa, yang setuju katakan amin. Saat kita mulai berubah hidupnya, Roh Kudus yang ada dalam kita terus bekerja dalam kita. Apapun yang kita katakan, jiwa-jiwa akan diselamatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi next, gereja ini akan penuh jika kita semua sudah dibekali dan firman Tuhan ada menjadikan perubahan dalam hidup kita. Pasti Bapak Ibu. Kalau enggak, gereja ini sampai kapanpun, sampai tua elek diek saya, enggak akan banyak Bapak Ibu. Karena banyaknya jemaat yang ada di gereja Tuhan, bukan pencapaian saya, tapi itu indikator bahwa setiap jemaat Tuhan sudah menjadi saksi. Kalau di gereja besar, komsel itu harus dipecah. Enggak boleh lebih dari 10 orang. Lek di Duren Sewu, tak pecah komsele, mulai kowar-kowar. Ayo tak pecah, setuju Bapak Ibu? Pak, kita kan sudah bersekutu lama di komsel. Kalau di gereja luar harus dipecah komselnya. Ada penambahan hampir 20 orang, komsel dipecah. Ayo kamu jadi komsel yang lain. Karena setiap kali 10 harus dipecah. 12 maksimal dipecah. 12 dipecah. 12 dipecah. Dan dari perpecahan ini bukan perpecahan karena keretakan. Di perpecahan ini adalah dimultiplikasi. Digandakan. Makanya jemaat bisa banyak dan bertumbuh. Ada satu gereja di Jakarta, komselnya itu satu gereja, ribuan. Satu gereja komselnya berapa Bapak Ibu? Ribuan. Kita 4.000, betul ya? Gelundung tapi noleh. Masih 4. Next siap-siap saya pecah komselnya. Yang setuju katakan. Karena ada Bapak Gembala komsel yang baru, yang harus ditunjuk, yang harus dipersiapkan, yang harus juga sama-sama melengkapi jemaat atau anggotanya dan dirinya untuk menjadi saksi Kristus. Terus kalau bertumbuh lagi, dipecah lagi, bertumbuh lagi, dimultiplikasi lagi. Lama-lama gereja ini akan penuh karena kita semua menjadi saksi Tuhan. Pemain musik bisa masuk. Kita baca 4 poin ini sama-sama ya. 4 poin ini kita baca sama-sama ya. Yang pertama, 1, 2, 3. Identitas yang Tuhan Yesus berikan bukanlah sebuah pilihan. Ini sebuah ketetapan. Wajib bertumbuh dalam firman, menjadi saksi Kristus. Wajib. Saya, Bapak Ibu Saudara, apapun profesinya kita menjadi saksi Kristus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Saksi bukan sekedar menyampaikan, tapi menyatakan bahwa Yesus hidup di dalam diri kita dan mengubahkan hidup kita. Jadi identitasnya saksi diseret. Karena kita adalah saksi, maka kita harus menyatakan dan memberitakan dan kasih tahu kepada orang, aku sudah gak seperti yang dulu. Ada Yesus yang hidup di dalamku dan mengubahkan hidupku. Orang mulai tertarik. Wow. Kesaksian ibu saya. Pak Supai itu jarang ngomong sama kakek nenek saya tentang firman Tuhan. Tapi kakek nenek saya mulai menyatakan mau ikut Kristus gara-gara melihat anaknya dan mantunya selalu rukun. Apa Bapak Ibu? Rukun. Delok anak ambek mantune rukun. Terus katanya ibu saya, kakek nenek saya mulai ngomong, nak, aku kepingin jadi seperti kalian. Karena aku melihat kehidupan kalian itu rukun, adem ayem. Pak Supai enggak pernah ngomong, Bapak kudu melok Kristen, kudu dibaptis, kudu enggak. Tapi orang tuanya, kakek nenek saya melihat
ada perubahan dalam diri orang yang percaya Yesus. Dia ngomong, aku mau ngikuti apa yang kamu percayai. Kalau kita diubahkan, jangan kaget nanti, Pak, boleh enggak aku datang ke gereja? Boleh enggak Pak, aku ikut ke gerejamu? Pak, boleh enggak aku ikut kepercayaanmu? Boleh enggak aku kenal Tuhanmu? Artinya apa? Mereka sudah melihat perubahan dalam hidup kita. Amin. Yang ketiga kita baca sama-sama. 2, 3. Mana nih? Tak muncul. Ya, 2, 3. Bersaksi lewat karakter dan tindakan. Jadi nggak harus pintar, nggak harus sekolah lagi. Cukup lewat karakter yang diubahkan dan tindakan. Ini adalah surat yang nyata. Bapak Ibu percoba kalau sekolah tinggi-tinggi, pinter Alkitab, tapi nggak pernah berubah dalam hidupnya. Nggak bisa jadi saksi. Kenapa? Karena poin yang keempat. Saya ambil ini, boleh dibantu? Kita baca sama-sama, 2, 3. Menjadi saksi tidak harus viral, tetapi harus nyata. Saya kan nggak sekolah Alkitab, Pak. Saya kan nggak pinter ngomong, Pak. Dia memanfaatkan media digital, teknologi, supaya viral. Dia berkata ingin jadi saksi. Wah, ini juga ada bahayanya lagi, Bapak Ibu. Bahayanya ini, wah, dari segala sisi. Nggak harus terkenal terus jadi saksi. Cukup kita menyatakan bahwa karakter dan tindakan kita sudah sesuai dengan kebenaran Kristus. Kita pasti akan membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berharap kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Seorang bisnismen, dia akan menjadi saksi Kristus di tempat bisnisnya. Seorang karyawan, dia akan menjadi Kristus dimanapun dia bekerja. Seorang yang sekolah, kuliah, dia juga akan menjadi Kristus dimanapun dia sekolah atau kuliah. Yang setuju katakan, amin. Kita adalah saksi. Sudah, no debat di situ. Artinya kita harus tarik diri kita ke belakang, diubahkan, bertumbuh dalam firman, Roh Kudus bergerak dalam hidup kita, dan kita langsung maju bersama dengan Kristus, menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya berharap firman ini memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.